Assalamualaikum Mas Mbak kelas 8. Berjumpa kembali dengan pelajaran matematika bersama Dunia. Siapkan buku dan pena, saatnya kita belajar barisan dan deret aritmatika. Mas Mbak semua, apa sih yang dimaksud dengan barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika merupakan pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Contoh, ada barisan bilangan 25, 27, 29, 31, 33, 35 hingga N. Kita cari selisihnya. 27 dikurangi 25 yaitu 2. 29 dikurangi 27 hasilnya 2. 31 dikurangi 29 hasilnya juga 2. Begitu juga untuk 33 dikurangi 31 itu 2 dan 35 dikurangi 33 itu juga hasilnya adalah 2. Maka 2 di sini disebut sebagai beda atau biasa disimbolkan dengan B kecil. Artinya beda itu adalah selisih suatu suku dengan suku sebelumnya. Kemudian angka 25 yang berada di awal barisan biasanya disimbolkan dengan U1 ya, U1. Artinya adalah suku pertama. Selain U1 bisa juga disimbolkan dengan A kecil. Kemudian angka 27 sebagai suku yang kedua disimbolkan dengan U2. 29 sebagai suku yang ketiga disimbolkan dengan U3. 31 suku yang keempat disimbolkan dengan U4, 33 sebagai suku kelima disimbolkan dengan U5, 35 sebagai suku keenam disimbolkan dengan U6, dan suku ke-N disimbolkan dengan UN. Dari sini kita bisa mengetahui rumus dari beda yaitu B sama dengan U2 suku kedua dikurangi suku pertama. Boleh juga Mas Mbak hitung dengan cara suku ketiga dikurangi suku kedua, sama saja. Dan rumus umumnya yaitu UN dikurangi UN kurangi 1. Mas Mbak semua, bagaimana sih caranya menentukan suku ke N pada barisan aritmatika? Misalnya pada barisan bilangan berikut. Mas Mbak dituntut untuk menentukan suku ke-10 dari barisan bilangan tersebut. Kita jabarkan dulu barisan bilangannya. Dengan 25 itu sebagai suku pertama, 27 sebagai suku kedua, 29 sebagai suku ketiga, 31 sebagai suku keempat, 33 sebagai suku kelima, dan 35 sebagai suku keenam. Kita perlu menentukan suku yang ke-10. Kita cari dulu bedanya dengan cara menghitung selisih antara suku kedua dengan suku pertama. 27 dikurangi 25 bedanya yaitu 2. Atau boleh juga dengan cara mencari selisih antara suku ketiga dengan suku kedua. 29 dikurangi 27 hasilnya 2. Begitu juga untuk 31 dikurangi 29, 33 dikurangi 31, 35 dikurangi 33, ternyata selisihnya juga 2. Artinya beda dari barisan bilangan ini yaitu 2. Setelah kita menemukan bedanya berapa, maka selanjutnya kita bisa mencari suku yang ke-7 ya. Bagian ini merupakan suku yang ke-7 dengan cara menjumlahkan antara suku yang ke-6 dijumlahkan dengan bedanya. Berarti 35 kita jumlahkan dengan 2 yaitu hasilnya adalah 37. Untuk menentukan suku yang ke-8 juga sama, kita jumlahkan suku ke-7 dengan beda. Berarti 37 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 39. Suku yang ke-9 caranya juga sama, berarti 39 ditambah 2 hasilnya adalah 41. Kemudian suku yang ke-10 bisa kita cari juga dari sini dengan cara menjumlahkan 41 dengan 2. Hasilnya adalah 42.
3. Oke, jadi suku ke-10 dari barisan bilangan tersebut sudah diketahui, yaitu 43. Mas Mbak semua dalam menentukan suku ke N pada barisan aritmatika selain menggunakan cara penjabaran tadi, kita bisa juga menggunakan metode rumus ya dengan menggunakan rumus. Misalnya saja kita masih menghitung barisan aritmatika ini. Untuk menentukan suku ke-10, kita bisa menggunakan rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Rumusnya yaitu UN sama dengan U1 ditambah N kurangi 1 dikalikan dengan B. UN itu suku yang ingin kita cari adalah suku ke-10, berarti N-nya kita ganti dengan 10. U1 itu merupakan suku yang pertama. Suku pertama dari barisan ini adalah 25, maka kita ganti U1 dengan 25. N itu suku yang ingin kita cari. Banyaknya suku yang ingin kita cari itu suku yang ke-10, maka kita ganti N dengan 10 dikurangi 1 kali B. B itu beda. Beda artinya adalah selisih antara dua suku. Misalnya kita ambil suku kedua dikurangi suku pertama. 27 dikurangi 25 hasilnya 2. Berarti beda dari barisan bilangan aritmatika ini adalah 2. Sampai di sini kita lanjutkan. Berarti U10 sama dengan 25 ditambah 10 dikurangi 1 hasilnya adalah 9. Berarti 9 kita kalikan dengan 2. Selanjutnya, U10 sama dengan 25 tambah 9 dikalikan 2, hasilnya 18. Kemudian kita jumlahkan sehingga diperoleh U10 sama dengan 25 tambah 18, hasilnya 43. Jadi sama, untuk suku ke-10 dari barisan bilangan tersebut juga 43 apabila dihitung menggunakan rumus dalam menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Setelah Mas Mbak belajar tentang cara menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, selanjutnya kita akan mengenal tentang deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika yaitu penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jumlah dari N suku pertama biasanya disimbolkan dengan simbol SN. Contohnya, apabila tadi dalam barisan aritmatika itu ditulisnya angka barisan seperti ini, 25, 27, 29, 31, 33, 35 hingga N, maka bentuk dari deret aritmatika adalah 25 ditambah 27 ditambah 29 ditambah 31 ditambah 33 ditambah 35 ditambah banyak bilangan hingga N. Artinya deret aritmatika itu merupakan hasil penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jika nanti diminta pada soalnya, berapakah S3? S3 itu artinya adalah jumlah 3 suku pertama. Jumlah 3 suku pertama. Kita lihat suku pertamanya yaitu 25, suku kedua 27, suku ketiganya 29. Jadi kalau jumlah 3 suku pertama artinya adalah 25 ditambah 27 ditambah 29. Hasilnya adalah 81. Contoh lagi. S5 artinya adalah jumlah 5 suku pertama. Berarti kita harus menjumlahkan 5 suku pertama dari deret aritmatika ini. 25 itu sebagai suku pertama, 27 sebagai suku kedua, 29 sebagai suku ketiga, 31 sebagai suku keempat, dan 33 sebagai suku kelima. Berarti kita jumlahkan 25 tambah 27 tambah 29 tambah 31 tambah 33, hasilnya adalah 145. Selanjutnya, Mas Mbak semua, dalam menentukan deret aritmatika ini kita juga bisa menggunakan rumus. Jika di dalam soal diketahui suku pertama dan suku ke N-nya, maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini.
Sn sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. Tapi apabila di soal hanya diketahui suku pertama beserta bedanya, maka kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2 kali U1 atau 2 kali suku pertama ditambah N kurangi 1 dikali dengan B. Agar kita lebih memahami tentang rumus ini, mari kita lihat contoh soalnya. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 25, 27, 29, 31, 33, 35 hingga ke N. Jika kita menggunakan cara penjabaran seperti sebelumnya, itu jelas tidak mungkin. Karena di dalam soal ini kita diminta untuk mencari jumlah 100 suku pertama. 100 ya, 100 itu terlalu banyak jika kita jabarkan. Maka kita butuh rumus-rumus untuk menentukan deret aritmetika. Dari sini kita bisa menentukan U1-nya yaitu 25. U1 suku pertamanya 25 ya. Kelihatan dari barisan ini suku pertamanya sudah diketahui 25. Kemudian apalagi yang bisa kita tentukan? Apakah suku ke N-nya sudah diketahui? Suku ke N-nya masih belum diketahui. Apakah kita bisa mencari bedanya? Bisa, karena suku kedua dikurangi suku pertama itu merupakan bedanya, yaitu 27 dikurangi 25 sama dengan 2. Jadi bedanya adalah 2. Maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua ya. Apabila diketahui U1 dan beda, suku pertama dan beda, maka kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali U1 ditambah N kurangi 1 dikali dengan B. Nah, seperti ini Mas Mbak semua. Yang diketahui U1 sama dengan 25, bedanya hasilnya adalah 2 dan N sama dengan 100 karena permintaan soalnya adalah jumlah 100 suku pertama. Rumus yang kita gunakan adalah rumus yang kedua. Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali U1 ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Sehingga Sn kita rubah N-nya menjadi 100, N-nya 100 sama dengan N-nya kita ganti 100 per 2 dikali dengan 2 kali U1, U1-nya tadi 25 ditambah N-nya 100 dikurangi 1, B-nya 2 ya. Kemudian S100 sama dengan 100 dibagi 2, 50 dikali 2 kali 25 hasilnya 50 ditambah 100 dikurangi 1 99 dikali dengan 2. Selanjutnya S100 sama dengan 50 kali 50 ditambah 99 kali 2 hasilnya adalah 198. S100 sama dengan 50 dikali dengan apa yang ada di dalam kurung, yaitu 50 ditambah 198 hasilnya 248. Sehingga 50 dikali 248 hasilnya adalah 12.400. Jadi jumlah 100 suku pertama dari barisan tersebut adalah 12.400. Nah, dari penjabaran Bunia dari awal hingga akhir tadi, ada beberapa rumus yang Mas Mbak semua harus ingat-ingat. Yang pertama yaitu rumus untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Kemudian rumus yang kedua yaitu rumus untuk menentukan deret aritmetika. Ada dua jenis. Apabila yang diketahui U1 dengan UN, maka bisa Mas Mbak gunakan Sn sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. Tapi jika yang diketahui hanya U1 suku pertama dan beda, maka Mas Mbak harus menggunakan rumus yang ini agar tidak bingung, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali U1 ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Mas Mbak semua, terima kasih sudah menyaksikan video Bunia sampai akhir. Apabila Mas Mbak semua masih mengalami kesulitan atau ingin mengajukan pertanyaan, Mas Mbak semua boleh bertanya dengan cara mengetikkan pertanyaan pada kolom komentar dari bagian YouTube ini. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.